Pace bene, masih di mea culpa. Di video ini saya mau berbicara tentang Origenes. Bukan hanya sekedar soal biografinya, tetapi ada satu buku yang dia tulis. Judulnya Exhortation to Martyrdom. Pengajaran menuju kemartiran. Mengapa penting buku ini? Menurut saya sangat relevan pada masa sekarang. Memberikan penyegaran dan semangat baru untuk makin tangguh, tahan banting, begitu ya. Sebenarnya buku ini berbicara tentang kemartiran dalam konteks iman, tetapi saya menemukan bahwa Origenes menulis buku ini pertama untuk meyakinkan orang-orang Kristen pada zamannya, sekitar abad ketiga, ketika itu ada penganiayaan oleh seorang kaisar, Maximus Thrax namanya. Seorang Maximinus Thrax, dia seorang pemimpin kekaisaran waktu itu yang memberikan persekusi, penganiayaan kepada orang Kristen. Nah, buku ini dimaksudkan oleh Origenes untuk memberi semangat kepada orang Kristen dan bagaimana iman kekristenan membuat seseorang lebih tangguh hidupnya. Nah, disinilah saya rasa relevansi dari buku ini untuk orang-orang masa sekarang, untuk kita yang seringkali kehilangan arah, boleh dikatakan, kehilangan motivasi, kehilangan kekuatan untuk bertekun dalam iman. Perlu menurut saya. Juga sebuah misi yang menurut saya penting untuk kembali menggali tulisan-tulisan suci yang bukan merupakan bagian dari kitab suci, tetapi harta kekayaan iman. Itulah gunanya salah satu gereja ini tua, begitu ya. Ada peninggalan berharga yang dimiliki oleh gereja untuk diteruskan, termasuk kepada kita yang muda ini. Yang muda dalam arti kita beriman 2000 tahun setelah masa Yesus. Kalau ada tergerus informasi-informasi sangat masuk akal. Nah, kita mau mengembalikan bagian yang tergerus ini dengan melihat kutipan-kutipan dari tulisan para bapak gereja. Nah, beberapa kutipan itu yang menarik untuk saya ini. Jika kita menantikan hal-hal yang dijanjikan dan yakin bahwa hal-hal itu ada, kita akan menganggap remeh segala hal di dunia ini dan berpegang teguh pada hal-hal yang ada di sana. Di sana ini maksudnya dalam kehidupan abadi, begitu ya. Nah, kalau kita menanti-nantikan hal yang dijanjikan, kita sudah membaca kitab suci. Nah, sedikit, sebagian, atau mungkin ada yang sudah membaca semua. Dan mengetahui bahwa di sana ada janji tentang kehidupan kekal. Oke? Dan kalau kita benar-benar yakin bahwa itu ada, menganggap remeh semua hal ini. Apa? Bukan hanya sesuatu yang baik tentang harta, tentang kenyamanan, bukan itu. Tetapi juga menganggap remeh persoalan-persoalan. Apa maksud kata remeh di sini? Tidak menjadikannya sebagai penentu dari tujuan akhir hidup kita. Kan begitu ya. Kan kadang terjadi bahwa masalah mengontrol terlalu mengendalikan hidup kita sampai menjadi sedih dan terlalu sedih, atau in contrario sebaliknya menjadi senang, terlalu senang sampai lupa masih ada di depan sana, bahwa hidup terus bergulir. Kalau kita menantikan hal yang dijanjikan dan yakin bahwa hal itu ada, bahwa masih ada kemudian yang kita alami yang lebih indah, remeh kita anggap segala kesementaraan ini. Kutipan lain dari buku yang sama, demi kebenaran dan dengan harapan anugerah yang dijanjikan kepada kita, marilah kita sabar. Sekaitan dengan ini, dengan yang tadi. Marilah kita sabar menghadapi segala cobaan yang datang dan tidak henti-hentinya mengakui iman kita kepada Kristus.
bahkan jika harus menderita dan mati. Nah, kita ingat kembali konteks buku ini. Orang Kristen yang membiarkan dirinya dianiaya karena iman. Yang masa sekarang susah kita temukan ya, tanpa bermaksud pesimis, tetapi begitulah realitasnya. Membiarkan dirinya dalam situasi sulit karena ingin mempertahankan iman. Kalau ada orang yang mengalami hal semacam ini, tetaplah sabar, begitu kata Origenes. Bahkan jika harus menderita dan mati. Oke, ini menyangkut tentang iman, tentang nilai baik karena mengikuti Kristus. Begitu ya. Bukan karena setiap kali kita menjadi victim. Karena bisa jadi kita itu menjadi korban atas kelalaian, kesalahan, kekurangan kita sendiri. Maka kata-kata Origenes ini tidak berlaku untuk semua penderitaan, tetapi penderitaan dalam iman. Kita tahu kita melakukan yang benar, tapi ada yang mempersulit. Nah, kiranya kita sabar dalam kesulitan ini, karena kita sedang mengakui iman kita kepada Kristus dalam situasi itu. Oke, marilah kita siap mati demi kebenaran dan jangan takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Ini salah satu pernyataan yang sangat terkenal dari buku ini. Beberapa kali saya coba cari quotes dari buku Exhortation to Martyrdom ini muncul. Jangan takut kepada yang hanya dapat membunuh tubuh tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Ini saya pikir relevan juga dengan ayat kitab suci yang berbicara bahwa Allah berkuasa bukan hanya tubuh tetapi jiwa. Dan karena itu kepada dialah kita memasrahkan diri kita. Nah, kadang kesulitan datang dari orang-orang di sekitar kita yang bisa saja memberikan tantangan kepada kita, tetapi mereka ini tidak memiliki kuasa atas jiwa kita, atas kemerdekaan kita. Karena itu tidak pantas rasa takut kita limpahkan, atau apa maksudnya, kita biarkan diri kita dipenuhi rasa takut oleh orang-orang semacam ini yang tidak memiliki kuasa atas jiwa kita. Lalu kemudian Origenes mengutip salah satu ayat perikop dalam kitab suci tentang gadis-gadis bijak yang memiliki lampu yang dinyalakan dan siap untuk keluar menyambut pengantin laki-laki ketika ia datang. Seringkali perikop ini berbicara, kita pahami tentang bahwa ada kesiapsiadiaan. Tetapi menarik bahwa Origenes melihat ini sebagai keberanian gadis-gadis ini yang bijak itu untuk mau keluar menyongsong. Tindakan antisipatif ya. Dari pihak mereka ada kesiapsiagaan menyambut dengan lampu yang nyala. Sebuah gambaran tentang bagaimana seorang beriman memiliki keberanian melangkah dalam hidupnya, melewati kesulitan-kesulitannya. Lalu kemudian Origenes berkata, kesaksian yang setia adalah senjata yang kuat melawan musuh. Apa kesaksian ini? Kesanggupan untuk menyuarakan iman, bertahan dalam iman. Dan itu adalah senjata untuk melawan musuh. Dan dapat membalikkan senjata musuh itu sendiri terhadapnya. Kita tidak perlu menyerang orang lain karena orang lain akan terserang sendiri oleh niat-niat jahatnya. Demikian Origenes membuat sebuah gambaran ya, bahwa senjata orang itu sendiri akan membunuh dirinya. Oke, kutipan lain. Tidak ada martir yang menyesal setelah menderita karena Kristus. Tidak ada. Tentu saja karena sudah meninggal.
Tetapi mereka mau menunjukkan bahwa mereka itu memiliki kesabaran. Dan mereka yang menyesal adalah mereka yang tidak sabar dalam penderitaan dan cobaan. Ketika berpaling, katakanlah ada orang dihadapkan pada kesulitan dan menyerah, tidak bertekun melakukan yang benar, katakanlah di dunia pekerjaan misalnya, memilih jalan pintas yang dirasa lebih aman dan nyaman, memberikan profit lebih banyak. Orang yang semacam ini yang mengorbankan kebenaran, kejujuran, nilai-nilai luhur, mengalami penyesalan. Nah, kemudian kutipan selanjutnya inilah yang menegaskan relevansi buku ini terhadap situasi masa sekarang. Kita harus berusaha mengembangkan iman, kesabaran, keberanian dalam diri kita, agar kita dapat menjadi seperti martir. Bahkan jika kita tidak dipanggil untuk menderita secara fisik, kita harus siap untuk mengorbankan segala-galanya demi Kristus. Kalimat-kalimat Origenes ini sangat ideal ya. Tetapi kita membutuhkan idealisme semacam ini. Idealisme bukan sebagai sebuah paham yang dipahami secara dalam konotasi negatif, tetapi satu konsep berpikir, satu cita-cita yang begitu kokoh. Dan saya rasa inilah yang perlu semakin disegarkan dalam benak orang-orang beriman masa kini, supaya jangan menjadi sangat relatif dan permisif. Yang penting saya hidup bahagia, semua baik. Segala-galanya demi Kristus. Nah, juga dalam situasi aktual kita masa kini. Lalu Origenes menambahkan virtue, keutamaan yang dibutuhkan dalam kesaksian itu, dalam martirdom itu, kemartiran itu. Oke, martirdom, martir itu berasal dari bahasa Yunani, marturia, kesaksian. Nah, apa itu? Keutamaan macam apa yang diperlukan? Kesabaran dan ketekunan. Ketika berbicara ini kita tahu ya, dan seraya kita bisa menilai diri sendiri, bukan terutama mengarahkannya pada orang lain, tetapi membuat ini sebagai refleksi dan syukurlah hadir kepada kita Origenes dengan bukunya ini untuk menilai apakah saya cukup sabar, apakah saya cukup tekun untuk mencapai kemenangan menghadapi penganiayaan dan penderitaan. Nah, dalam konteks kita sekali lagi kita ingat kutipan sebelumnya, bila pun itu tidak menyangkut hal-hal fisik, mungkin tidak. Meski dalam realitas masih terjadi penganiayaan secara fisik, masih ada. Tetapi bila pun itu tidak secara fisik, bully itu sebuah penganiayaan secara mental. Ejekan atau serangan-serangan verbal yang membuat kita merasa tersudut. Sekali lagi kita bukan playing victimisme. Setiap kali kita merasa menjadi korban, bukan itu, tetapi karena demi Kristus kita mengalami kesulitan, maka kita mengingat ini perlu kesabaran dan ketekunan. Kita harus memegang teguh iman kita dan percaya bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita. Percaya bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi cobaan itu. Kita ingat ada perikop-perikop dari kitab suci yang mengingatkan kita tentang ini. Yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Saya pikir buku ini
memberikan kita penyegaran. Rasa-rasanya bukan juga sesuatu yang baru tentang bagaimana beriman itu, tetapi kita tidak selalu membutuhkan yang baru sebenarnya. Kita membutuhkan pengingat untuk hal-hal yang kita sudah tahu, untuk disegarkan kembali dalam benak kita. Buku Origenes, Exhortation to Martyrdom, mengingatkan kita bahwa kemartiran itu adalah juga milik kita dan itu masih relevan pada masa kini. Pace bene.